Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita telah terhubung dengan Head of Research Panin Sekuritas, Niko Lawrence. Selamat pagi, Mas Niko. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Kabar baik. Baik, ini sepertinya kabar baik kita juga jadi sebaik kabar yang terjadi di bursa baru saja ini baru lewat 5 atau 10 menit begitu dengan bursa yang kembali mencatat rekor lagi 6.917 untuk saat ini. Nah, kalau dilihat dari IHSG yang tadi dibuka menguat dan sekarang sudah ditembus 6.900. Dan di Jumat kemarin juga mencatatkan all time high di 6.892 kalau tidak salah. Nah ini apakah masih akan kokoh sepanjang hari ini atau sepanjang minggu? Anda analisisnya seperti apa Mas Diko terhadap IHSG? Sebenarnya kalau kita lihat positif side-nya ya, maksudnya penguatan indeks hari ini itu kan banyak didorong dari sisi sebenarnya lebih sentimen dari sisi domestik ya, karena somehow kalau kita lihat kayak kasus barunya emang naik nih, kalau kita lihat kan levelnya ada 50 sampai 60 ribu, cuman kalau kita ngelihat ngomongin bed occupancy rate buat kayak rumah sakit dan nasional itu masih lumayan rendah sebenarnya, di level 37%. Nah jadi ini sebenarnya nggak terlalu memicu kekhawatiran dibandingkan kayak zaman-zaman Delta dulu sih ya. Kalau kita lihat Jakarta kan dulu rumah sakit itu bisa 90 sampai 100%. Nah itu sebenarnya spesifiknya sama yang kalau kita lihat investor dari foreign itu lumayan appreciate, dan kalau kita lihat kenapa juga dari sisi flow-nya lumayan banyak ya masuknya dalam beberapa minggu terakhir itu. Sebenarnya volatilitas nilai tukar rupiahnya tuh nggak separah itu gitu. Maksudnya rupiah itu relatif masih stable. Padahal sebenarnya kalau kita lihat arah kebijakannya di US itu tuh mereka tuh lebih agresif gitu. Maksudnya tone-nya tuh lebih hawkish. Mereka pengen lebih agresif lagi naikin suku bunganya. Waktu dari sisi timeline pengurangan pembelian obligasinya kan nanti kan habis di bulan Maret. Nah itu cuma sebenarnya kalau kita lihat kan banyak mata uang yang sebenarnya melemah. Cuman kalau kita lihat sih rupiahnya lumayan kuat ya, jadi itu sebenarnya katalis positifnya. Cuman agak hati-hatinya sebenarnya kita agak khawatir nih buat minggu ini nih Mbak ya. Jadi kalau kita lihat di US gitu ya tensi antara Rusia dan juga Ukraina itu sebenarnya semakin tinggi. Oke, itu juga karena ada sentimen juga yang mempengaruhi. Kalaupun memang tadi Anda katakan domestik yang sedang baik ini yang menjadi sentimen penentu begitu untuk IHSG, tapi bagaimana juga tadi yang Anda katakan tensi antara Ukraina dan juga Rusia? Iya, jadi kita tahu sih sebenarnya posisi sekarang kan sebenarnya belum ada ya, maksudnya terkait perang itu. Cuman kalau kita lihat sebenarnya arah ke depannya, statement atau Badan Intelijen US, mereka state bahwa ada kemungkinan yang signifikan bahwa nanti Rusia akan melakukan penyerangan terhadap Ukraina di minggu ini. Plus kalau kita lihat itu bukan cuma kayak satu kota doang, Mbak. Maksudnya di Kiev doang, cuma ada potensi sebenarnya ke multiple cities. Nah, jadi tensi ini sih yang sebenarnya kita masih agak hati-hati. Sama yang kedua, tadi pagi ya, jadi ada salah satu grup properti yang lumayan gede juga, itu Zenro. Kan kita tahu bahwa sektor properti di China ini kan lagi lagi diliatin banget ya. Jadi kalau diliatin banget, resiko gagal bayarnya kan lagi lumayan tinggi setelah kasus Evergrande kemarin. Nah, cuman kalau kita lihat, salah satu pengembang properti yang besar juga di China, ini diindikasikan atau mereka memberi peringatan bahwa ada kemungkinan mereka mereka gagal bayar untuk melakukan pembayaran obligasi. Nah itu jadi resiko juga sih. Jadi itu sebenarnya dua sentimen yang kita masih agak hati-hati sih sebenarnya Mbak. Oke, bursa global juga tetap harus diantisipasi ya, karena ini menariknya di posisi all time high yang bisa diraih oleh IHSG justru bursa seperti bursa Amerika, Eropa dan juga ada beberapa bursa Asia, bursa regional ini sebenarnya merah begitu. Apa yang paling perlu diantisipasi oleh para pelaku pasar untuk melihat pergerakan bursa sepanjang pekan ini setidaknya tadi kalau Anda katakan harus diantisipasi? Iya. Kalau kita lihat sih sebenarnya ini ya, yang paling key indicator yang paling diwaspadai mungkin mereka bisa lihat lebih ke volatility index. Kalau sekarang kan kalau kita lihat kan namanya istilahnya VIX ya, atau biarnya indeks ketakutan sebenarnya. Jadi kalau itu tuh trennya tuh belakangan lagi meningkat. Nah makanya kalau translasi biasanya kalau VIX naik, investor tuh sebenarnya agak melakukan shifting ya. Mereka alokasi asetnya agak dipindahin gitu. Jadi kenapa kalau kita lihat sekarang tuh belakangan emas tuh lagi naik. Kalau kita lihat yield obligasi di US itu trennya juga lagi turun. Jadi investor tuh lagi nggak mau terlalu agresif buat masuk ke aset-aset yang berisiko. Contohnya cryptocurrency juga trennya turun ya. Nah mereka ambil itu sebenarnya aset-aset kayak contohnya emas, habis itu mereka masuk ke obligasi itu tadi. Nah jadi itu sih.
Jadi key factornya sih sebenarnya menurut kita kira-kira Rusia dan Ukraina ini akan seperti apa ya? Karena gini sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin akan parah apa enggak, menurut kita enggak. Apakah kita lihat indeks itu akan turun sampai 10%, 20%, 30%? Menurut kita sih sebenarnya enggak. Karena kalau kita melakukan historically backtesting gitu ya, maksudnya zaman-zaman perang ya, dulu-dulu atau ibaratnya tensi meningkat, dulu Korea Utara, habis itu ada tensi di Timur Tengah dan lain-lain. Market itu koreksi. Cuman kalau kita lihat range-nya itu 3-7% aja. Baik. Begitu juga di S&P dan juga IHSG. Nah, jadi harusnya sih ada sentimen negatif, cuman menurut kita nggak akan terlalu parah sih. Signifikan menarik turun IHSG begitu ya. Baik, ini kalau kita lihat dari IDX Diary sepanjang mungkin 2 minggu terakhir di Februari ini, IHSG nampaknya penguatannya ada terus penguatannya begitu. Sejauh mana valuasi IHSG hingga saat ini kalau Anda lihat, Mas Niko? Valuasi IHSG menurut kita masih lumayan menarik ya. Kalau kita lihat rata-rata itu, kalau kita ngomongin mungkin dua sih saya lihatnya. Kita bandingin sama peers-nya, sama kita melihat time series valuation. Kalau kita melihat dari bandingkan dengan peers, itu tuh kita masih relatively discount ya, berdasarkan price earnings di 2022, itu 5-10%. Nah, jadi masih atraktif. Terus kalau kita lihat juga dari sisi time series valuation, itu tuh kita rata-rata tuh sekarang masih diperdagangkan di plus 0,5 kali standar deviasi. Jadi belum yang mahal-mahal banget sebenarnya. Karena gini ya, maksudnya kalau kita ngelihat valuasi ya dibandingin sama negara maju atau developed market di tahun lalu, Indonesia dan negara emerging lain tuh agak ketinggalan, agak laggards gitu. Kalau kita lihat secara performa tahunannya ya. Karena kenapa? Karena tahun lalu itu negara emerging ini tuh kalah dari sisi mereka punya vaccination rate. Jadi playing field-nya nggak sama gitu ya maksudnya. Nah, jadi kayak di negara-negara maju, mereka tuh lebih cepat pulih. Bisnisnya lebih cepat pulih, consumer confidence-nya lebih cepat pulih. Nah, si emerging ini ketinggalan. Cuma tahun ini dengan ekspektasinya kita bisa mencapai buat vaccination rate 90%, kan playing field-nya jadi sama gitu ya. Dan kita valuasinya tuh bener-bener kayak ketinggalan tuh, Mbak. Jadi kalau kita lihat tuh gap-nya makin lebar gitu ya, valuasi makin lebar. Cuman negara emerging ini menawarkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Jadi valuasinya lebih murah, growth-nya lebih ada, harusnya attractiveness-nya ada ya. Nah, jadi itu kita lihatnya sih sebenarnya masih lumayan positif ya. Baik, setidaknya masih atraktif begitu ya, karena melihat dari valuasi IHSG. Terakhir Mas Niko, mungkin bisa singkat saja dengan kondisi IHSG di level 6.920-an tadi, kira-kira saham apa saja yang menarik untuk Anda rekomendasikan untuk saat ini? Kita lihat ya, sebenarnya dengan potensi tension ini yang kita bisa lihat adalah komoditi. Komoditi harusnya tuh ada permasalahan supply dan lain-lain, itu komoditi demand-nya juga lagi membaik, itu harusnya positif. Cuma specifically kita bisa pantau sebenarnya oil related ya. Jadi saham-saham yang related kayak misalnya kayak Medco atau Elsa itu masih bisa dipantau. Terus kalau kita lihat saham-saham komoditi yang menurut kita lumayan positif buat kayak mid to long term-nya adalah kayak misalnya Antam dan Info, itu juga menarik. Sama terakhir mungkin sektor perbankan ya, Mbak ya, karena sektor perbankan betul. Sektor perbankan ini yang sebenarnya bakal positif ketika ada ruang kenaikan suku bunga gitu. Jadi apa saja kalau untuk perbankan, Mas Niko? Kalau dari kita sih sebenarnya saya strong pick-nya tuh lebih di BBNI ya. BBNI dan Bank Rakyat Indonesia menurut kita tuh lumayan atraktif karena BNI ini tuh valuasinya lebih murah dibandingkan Bank Mandiri, BCA dan juga BBRI. Baik. Terima kasih Mas Niko untuk analisisnya dan informasinya hari ini. Salam sehat.